Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas sebuah topik tentang Epstein Files, Broken Strings, dan perlindungan anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal tahun 2026 yang lalu, Pengadilan Amerika Serikat memerintahkan untuk membuka Epstein Files yang dimiliki oleh Jeffrey Epstein, yaitu seorang pemodal di Amerika Serikat yang dikenal sebagai orang dalam di kalangan elit global yang menjerat banyak gadis muda, banyak di antara mereka yang masih di bawah umur, melalui praktek child grooming dan sex trafficking. Nah, dia punya pulau pribadi di Kepulauan Virgin Amerika Serikat untuk aktivitas seksual ilegal yang melibatkan anak di bawah umur. Mereka adalah kelompok pedofil, orang yang melakukan hubungan seks kepada anak-anaknya masih kecil. Nah, dia mati bunuh diri di penjara di Amerika Serikat bulan Agustus 2019. Lalu filesnya menggoncangkan dunia karena setelah diperintahkan untuk dibuka oleh pengadilan Amerika, itu berisi ribuan email, ribuan foto dan video rekaman CCTV tersembunyi yang sebagian merupakan materi pelecehan seksual anak. Rupanya dia memasang kamera tersembunyi untuk merekam tokoh penting saat tindakan asusila sehingga punya bahan untuk mengontrol kebijakan atau mendapat uang dari mereka. Nama besar yang pernah mengunjungi pulau itu yang tercatat dalam manifest penerbangan jet pribadi milik Epstein antara lain Bill Clinton, Donald Trump, Pangeran Andrew dari Inggris, Bill Gates, Stephen Hawking, dan masih banyak nama-nama lain. Nah, munculnya nama tidak selalu berarti bahwa mereka melakukan kejahatan. Beberapa hanya disebut dalam percakapan, hadir di pesta, atau sekedar menumpang jet. Namun bagi publik, ini mengungkapkan seberapa luas jaringan sosial Epstein yang punya kontak ke lebih dari 2.000 tokoh elit global yang terkenal di dunia ini. Ada dua catatan saya di sini. Yang pertama, ini merupakan penyingkapan borok dunia. Dunia dikejutkan dengan mencuatnya Epstein Files, sebuah simbol betapa busuknya moralitas di balik kemegahan tahta elit global. Namun bagi orang percaya, ini bukan sekedar berita skandal. Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat 2, Alkitab berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tidak ada rahasia yang tidak disingkapkan. Kekuasaan, uang, koneksi elit tidak bisa menyembunyikan dosa dari mata Tuhan. Banyak orang mengidolakan gaya hidup elit global, namun di balik itu seringkali terdapat kekosongan spiritual dan penyembahan terhadap diri sendiri. Keduniawian adalah sistem yang dirancang untuk membuat kita lupa pada kekekalan. Para elit global ini seringkali merasa dirinya di atas hukum karena mereka memiliki kekuasaan yang tampaknya absolut. Elit dunia mungkin memiliki segalanya, tapi tanpa Tuhan mereka hanyalah tawanan dari keinginan daging atau hawa nafsu mereka sendiri. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 agar kita tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena dunia dengan segala keinginannya akan berlalu. Tetapi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan akan tinggal selama-lamanya. Nah, yang kedua, kita melihat persiapan menyongsong akhir zaman. Kita tidak dipanggil untuk takut pada elit global atau konspirasi dunia, melainkan untuk berjaga-jaga. Fokus kita bukan pada siapa yang memerintah di balik layar dunia, tapi siapa yang duduk di atas tahta sorga, yaitu Tuhan sendiri. Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, maka kebobrokan, kebusukan, gelap gulita,
dunia yang jahat ini makin pekat. Karena sebentar lagi terang ilahi akan datang menyinari dunia. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki kemurnian hidup dalam takut akan Tuhan. Di tengah standar moral yang runtuh, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda. Takut akan Tuhan adalah antibodi terhadap virus dosa di akhir zaman ini. Kemurnian bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa, tapi hidup dalam pertobatan, hidup dalam integritas yang tidak bisa dibeli oleh uang atau jabatan. Betapa kita harus minta ampun kepada Tuhan dan minta disucikan oleh darahnya pikiran, perkataan, pendengaran, hati kita dan perbuatan kita. Supaya kita bertobat dari segala perbuatan sia-sia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kita perlu dikuduskan oleh Tuhan dan berjalan di dalam takut akan Dia. Nah, implikasinya bagi kita pribadi apa saja? Saudara, kita harus melakukan audit digital dan audit hati. Pastikan apa yang kita konsumsi secara privat tidak mengkompromikan iman kita. Dalam keluarga kita juga harus membangun benteng nilai. Ajarkan anak-anak bahwa keberhasilan bukan diukur dari kekayaan seperti para elit global, tetapi dari kesetiaan kepada Kristus. Dalam pekerjaan, praktekkan bisnis yang transparan. Jangan menggunakan jalur pendek potong kompas yang ternyata mengorbankan integritas demi keuntungan cepat. Kita harus menghindari diri dari mentalitas serakah para elit dunia. Dalam bidang pelayanan, fokus kita harus pada pemuridan yang murni. Bukan sekedar membangun megah struktur dan mencari popularitas melalui showbiz di gereja dan sebagainya. Tapi kembali pada nilai-nilai inti kebenaran Injil, mengutamakan Tuhan, takut akan Dia dengan segenap hati. Saudara, bayangkan kontras antara Jeffrey Epstein dan penginjil Billy Graham. Epstein membangun pulau rahasia untuk menyembunyikan kegelapan yang akhirnya runtuh dalam kehinaan. Sebaliknya, Billy Graham membangun manifesto modesto, yaitu sebuah janji integritas, khususnya dalam bidang keuangan dan moralitas, yang dia jaga puluhan tahun. Sampai pada akhir hidupnya, bukan skandal yang diingat tentang Billy Graham, tapi jutaan jiwa yang dia bawa kepada Kristus di sorga. Dan kehidupan yang saleh berkenan kepada Allah. Ini membuktikan bahwa integritas memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat daripada konspirasi kekuasaan. Dr. Billy Graham pernah berkata, dunia sedang menuju malam yang gelap, tetapi gereja harus menjadi cahaya yang paling terang. Seorang hamba Tuhan lain bernama C.S. Lewis pernah berkata, integritas adalah melakukan hal yang benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Pada akhirnya, yang Tuhan lihat dan cari dalam hidup kita adalah integritas, kehidupan yang berkenan kepada Dia. Dan saudara-saudara, selanjutnya saya akan hubungkan dengan kasus pelecehan anak, khususnya yang terdengar di Indonesia. Di awal 2026 di Indonesia ramai dibincangkan di sosial media buku memoir Broken Strings karya Aurelie Morsmans. Berdasarkan kisah nyata penulisnya yang mengalami pelecehan seksual dan child grooming oleh anggota keluarganya sendiri. Child grooming yang dimaksud adalah proses di mana pelaku membangun hubungan emosional, kepercayaan, dan ikatan batin dengan anak dan terkadang dengan orang tuanya untuk memanipulasi dan mempermudah tindakan pelecehan seksual di kemudian hari ketika anak itu juga sudah menjadi lebih dewasa. Pelecehan ini seringkali dilakukan oleh orang yang sangat dekat atau dihormati, bukan orang asing. Nah, kasus Broken Strings dari Aurelie ini sifatnya domestik, hanya di lingkup keluarga privat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kasus Epstein,
itu sifatnya global, melibatkan jaringan elit internasional. Tapi ada kesamaan ciri. Menggunakan manipulasi emosional dan grooming untuk membungkam orang agar merasa bersalah dan takut melapor. Yang pertama, pendekatan psikologis sehingga kelihatannya orang ini baik sekali dan kemudian korban bergantung kepada dia lalu dilakukan pelecehan. Seringkali ini juga terjadi di beberapa tempat di daerah di Indonesia yang berkaitan juga dengan tokoh-tokoh agama bahkan yang melakukan pelecehan kepada anak kecil. Dan tentu ini sangat memprihatinkan. Proses yang dialami oleh Aureli ini dikategorikan sebagai child grooming karena memenuhi unsur manipulasi psikologis oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, di bawah 18 tahun. Menurut pengakuannya dalam buku memoir tersebut, dia mulai didekati dan dimanipulasi saat dia masih berusia 15 tahun. Sementara pria yang mendekatinya sudah berusia 29 tahun, hampir 2 kali lipat dari umurnya. Pelaku membangun kedekatan emosional, kepercayaan untuk meruntuhkan batasan pribadi korban. Dalam memoir tersebut, Aureli menjelaskan bagaimana ia diisolasi dari orang tua, dikontrol secara finansial, dipaksa berhenti bekerja, dan mengalami kekerasan psikis serta fisik. Pelaku menggunakan ancaman seperti ancaman menyebarkan foto pribadi dan intimidasi agar Aureli tetap patuh dan merasa tidak punya pilihan selain mengikuti kemauan pelaku termasuk untuk menikah. Saya tidak mengenal pribadi mereka, tetapi jika ini benar, saya merasa ini semacam gunung es karena dia saja yang berani bicara. Tetapi masalah pelecehan anak ini saya rasa sangat banyak terjadi di Indonesia. Dan banyak orang yang bungkam karena malu, trauma. Dan orang berkata, udahlah lupakan saja masa lalu. Padahal itu sangat membekas di dalam hati. Menurut pengakuannya, Aureli kemudian menikah saat berusia 18 tahun. Dan meskipun sudah masuk usia dewasa secara hukum, pernikahan tersebut terjadi di bawah tekanan dan manipulasi yang dimulai sejak dia masih kanak-kanak. Karena dia seorang anggota dari gereja Roma Katolik, di kemudian hari dilakukan pembatalan nikah, annulment oleh gereja. Kenapa? Karena tidak ada kehendak bebas. Semua dilakukan dalam kondisi tertekan, terpaksa, dan adanya manipulasi psikologis yang berat. Surat pernikahan yang digunakan saat itu pun katanya tidak sah. Dan pernikahan tersebut tidak pernah didaftarkan di catatan sipil negara. Nah, setelah proses pembatalan nikah selesai, maka Aureli mendapatkan dokumen status liber dari gereja Roma Katolik yang menyatakan bahwa dia memiliki status bebas, bukan janda, dan diperbolehkan menikah secara sah di gereja karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak pernah ada. Karena pernikahan dianggap tidak sah sejak awal. Jadi kesimpulannya, kasus Aureli ini bukan sekedar kegagalan rumah tangga biasa, melainkan bentuk pemulihan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan manipulasi yang terjebak dalam pernikahan paksa. Keberaniannya mengungkap hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi bahwa grooming bisa berakhir pada pernikahan yang tampak sah di mata publik, namun busuk dan penuh kekerasan di dalamnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika Aureli beragama Kristen Protestan? Karena di dalam agama Kristen Protestan tidak ada mekanisme pembatalan pernikahan. Saya rasa pendekatannya akan berbeda, namun tujuannya tetap sama, pemulihan korban. Pernikahan dalam pandangan Protestan adalah perjanjian kudus, covenant, namun bukan sakramen yang tidak bisa dibatalkan secara mutlak jika ada alasan alkitabiah yang kuat. Jika surat nikahnya palsu misalnya, maka gereja akan menganggap pernikahan itu cacat hukum dan mendukung proses hukum di pengadilan negeri untuk membatalkan pernikahan tersebut secara sipil. Jika pengadilan negara sudah membatalkan, gereja biasanya akan mengakui status orang tersebut sebagai janda atau duda karena keadaan khusus. Nah, dalam kasus grooming dan kekerasan, gereja Kristen, Protestan, Pentakosta yang sehat akan mengutamakan keselamatan jiwa di atas keutuhan lembaga pernikahan. Ini memang rumit sekali, saudara. Tetapi dasar pernikahan dalam Kristen Protestan adalah kesepakatan bebas antara dua orang dewasa, tidak terpaksa. Jika seseorang dimanipulasi sejak anak-anak, groom,
maka tidak ada kesepakatan yang murni. Ini juga sikap terhadap orang yang kemudian mengambil anak kecil usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan sebagainya. Ini sebetulnya merupakan tindakan pelecehan kepada anak kecil. Gereja akan memandang bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak terjadi di sini. Saudara tahu kan Alkitab berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi benarkah mereka itu dipersatukan oleh Allah? Karena yang terjadi dalam kenyataan adalah pemaksaan yang dilakukan oleh si predator atau pemangsa itu. Nah, ini juga mungkin bisa berkaitan misalnya, pernikahan sudah berlangsung, tapi ternyata di dalam pernikahan diketahui bahwa si suami misalnya adalah seorang homoseks yang tidak pernah menjamah istrinya karena dia punya minat itu kepada orang yang sesama jenis. Atau sebaliknya, seorang pria menikah dengan wanita yang ternyata lesbian dan tidak pernah dilakukan hubungan seksual karena sebetulnya tidak ada selera kepada pria, selera istrinya kepada wanita. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini kita bisa berkata itu adalah penyatuan oleh Allah? Karena jelas dari sejak awal, dosa dan mengingkari kehendak serta keputusan Allah telah terjadi di dalam pernikahan tersebut. Ini memang rumit, debatable, tetapi kita harus memiliki pikiran yang cukup terbuka di sini. Pelecehan dan manipulasi dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian pernikahan. Dalam kasus seperti ini harus dilakukan bimbingan pastoral untuk memulihkan trauma korban dan membebaskan dari ikatan yang bersifat merusak. Dan bila mana sudah cerai melalui keputusan pengadilan sipil, ada gereja yang tentu mengizinkan orang tersebut menikah kembali, remarriage, dengan pertimbangan bahwa dia adalah korban kejahatan. Saya tidak berkata bahwa kalau suami istri sudah nikah lalu terjadi banyak cekcok boleh cerai, atau misalnya suami jatuh di dalam dosa langsung diceraikan. Tetap pengampunan 70 kali 7 harus dilakukan. Tetapi ketika orang masuk dalam pernikahan dan ternyata dia adalah korban daripada child grooming yang kemudian dilakukan pelecehan kepada orang yang belum bisa berpikir secara dewasa, masih di bawah umur, kita harus melihat bahwa ini adalah usaha dari serigala berbulu domba untuk memangsa domba yang lain. Memang ada pendapat kaku yang mengutip Maleakhi 2 ayat 16 bahwa Allah membenci perceraian. Tapi ayat itu juga menyatakan bahwa Allah juga membenci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ini termasuk penindasan pelecehan seksual oleh serigala berbulu domba. Dalam Matius 18 ayat 6, Yesus mengecam keras mereka yang menyesatkan anak kecil. Gereja yang memaksakan korban grooming untuk bertahan dalam pernikahan tersebut rasanya justru melawan kehendak Kristus, karena setiap pribadi anak sangat berharga. Makanya sebelum menikah benar-benar harus diteliti pribadinya. Jangan sampai korban dari child grooming ini terjadi. Sebab kalau sudah nikah memang rumit, saudara sekalian. Jadi sebaiknya masuk dalam pernikahan sudah sesuai dengan firman Tuhan sehingga tidak ada perceraian. Jadi apa yang disatukan Allah benar-benar tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi dalam dunia yang bengkok, kadang-kadang ada hal-hal yang di luar nalar kita yang bisa terjadi. Karena memang ini adalah akhir zaman. Nah, bagaimana pandangan Alkitab tentang perlindungan anak? Tuhan sangat mengasihi anak-anak dan memberikan peringatan keras bagi siapapun yang melukai kemurnian mereka. Anak-anak bukanlah properti atau objek, melainkan milik pusaka dari Tuhan. Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Tuhan Yesus memberikan peringatan yang paling keras dalam Alkitab bagi mereka yang menyesatkan atau melukai anak-anak. Dalam Matius 18 ayat 6 dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Nah, istilah menyesatkan yang dipakai di sini mencakup menghancurkan iman dan kemurnian anak-anak itu melalui pelecehan. Dan ini adalah dosa besar yang dimurkai oleh Tuhan. Alkitab juga memerintahkan kita untuk tidak berdiam diri terhadap kejahatan yang tersembunyi.
Karena Efesus 5 ayat 11 dan 12 berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Albert Einstein pernah berkata, dunia tidak akan dihancurkan oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi oleh mereka yang melihatnya tanpa melakukan apa-apa. Kebenaran mungkin akan terkubur untuk sementara, tapi dia tidak akan pernah mati. Kebenaran akan menemukan jalannya untuk mengungkapkan diri. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab orang tua dan gereja sebagai penjaga? Saudara, orang tua dipanggil untuk menjadi pelindung, bukan hanya penyedia materi, makanan, minuman, uang. Dia harus melindungi anak-anaknya. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Artinya, orang tua harus waspada, harus bijak melihat tanda-tanda bahaya sebelum bencana terjadi. Alkitab mengajarkan kita untuk tidak naif. Kita harus tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Matius 10 ayat 16. Jangan berasumsi seseorang itu aman hanya karena dia punya jabatan di gereja atau terlihat saleh. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jika saudara melihat gejala aneh, jangan diam. Alkitab mengatakan bahwa kegelapan itu benci akan terang. Yohanes 3 ayat 20. Dengan membawa kecurigaan ke permukaan melalui percakapan dengan pemimpin atau pihak yang berwenang, kita akan mencegah kejahatan itu berakar. Ciptakan budaya di mana anak atau orang tua berani melapor tanpa merasa akan dikucilkan. Nah, kita akan lihat gejala-gejala yang mengarah pada pelecehan anak yang harus menjadi tanda bahaya bagi kita. Misalnya kalau ada orang dewasa yang ingin berduaan dengan anak kecil di ruangan tertutup. Padahal aturannya harus ada orang dewasa yang menjaga anak. Nah, dia juga memberikan perhatian yang sangat intens hanya pada satu anak tertentu, bukan pada kelompok anak yang banyak. Dia kadang memberi hadiah, uang, atau akses istimewa seperti meminjamkan gadget kepada anak tanpa izin atau sepengetahuan orang tuanya. Dan dia juga meminta anak itu merahasiakan hal tersebut kepada orang tuanya. Kadang dia melakukan kontak fisik yang terlihat akrab tapi tidak perlu. Seperti anak dipangku-pangku, digelitik berlebihan, dipijat-pijat, atau dipeluk terlalu lama atau terlalu erat. Kadang ada orang dewasa yang lebih suka bergaul dengan anak-anak kecil daripada dengan rekan seusianya. Dan sering menggunakan bahasa atau lelucon yang tidak pantas untuk usia anak. Dia sengaja membuat anak merasa bahwa hanya orang dewasa tersebut yang mengerti mereka. Atau memposisikan diri sebagai satu-satunya tempat yang aman di luar orang tuanya. Mereka mulai menggunakan kata-kata yang berbau seksual secara halus untuk melihat reaksi anak. Atau menunjukkan konten digital yang tidak pantas dengan dalih edukasi atau tidak sengaja. Secara halus mendorong anak untuk tidak menuruti orang tua. Atau mengatakan, papa mamamu gak perlu tahu ya tentang ini rahasia kita saja. Itu sinyal tanda bahaya sudah menyala dengan keras dan kita harus waspada. Bagaimana langkah pencegahan atau proteksinya? Berikan edukasi seksualitas sejak dini kepada anak. Ajarkan nama anatomi tubuh yang benar, bukan hanya nama samaran. Ajarkan aturan pakaian dalam. Bagian tubuh yang tertutup pakaian dalam tidak boleh dilihat, apalagi disentuh oleh orang lain. Hapus budaya rahasia. Artinya ajarkan anak bahwa tidak boleh ada rahasia antara anak dan orang tua dengan orang dewasa yang lain. Jika seseorang meminta anak merahasiakan sesuatu dari orang tuanya, ini adalah tanda bahaya, red flag. Berdayakan intuisi anak. Jika anak merasa tidak nyaman dengan seseorang, meskipun itu mungkin keluarga atau gurunya, jangan paksa anak itu misalnya untuk mencium atau memeluk orang tersebut. Dan pada masa kini, monitorlah aktivitas digital anak. Karena grooming zaman sekarang banyak terjadi lewat media sosial dan game online. Nah, sekarang bagaimana jika pelecehan itu terjadi dalam diri anak?
Jika terjadi laporan dari anak kepada kita sebagai orang tua, maka keluarga dan gereja harus berada di sisi korban, bukan di sisi nama baik institusi semata. Percayai laporan anak. Jangan pernah bilang, masa kakak itu kan baik. Dia kan suka ngajar anak-anak. Nggak mungkin lah. Dia kan rajin pelayanan. Saudara, menutupi kasus hanya akan memberikan ruang bagi predator untuk mencari korban berikutnya. Penegakan hukum adalah bagian dari keadilan Tuhan. Gereja yang sehat bukanlah gereja yang bebas dari masalah, tapi gereja yang terang, artinya tidak menyembunyikan kegelapan. Menjaga anak-anak dari predator adalah bentuk ibadah yang sejati. Karena Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Matius 18 ayat 5. Dan kalau anak sudah mengalami pelecehan, dia mengalami luka batin akibat grooming, itu bisa berbekas sangat dalam dan membutuhkan pemulihan jangka panjang. Dia harus didampingi oleh orang-orang yang tulus. Didoakan, dikonseling. Dia juga harus dibimbing di dalam menerima kebenaran firman Tuhan agar hidupnya dipulihkan. Saya berdoa supaya seluruh anak-anak kita, keluarga kita dilindungi dari niat-niat orang jahat. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi dalam dunia yang semakin jahat dan gelap ini, maka kita harus semakin waspada akan segala hal. Saudara, mari kita minta kuasa Roh Kudus mengurapi kita, sehingga kita bisa menang melawan kuasa si jahat. Kalau ada di antara kita yang sungguh berdoa agar anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita juga dipelihara dari niat-niat orang jahat. Karena mereka masih sangat polos, masih sangat kecil. Mari kita berdoa agar Tuhan memproteksi. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mungkin ini bukan topik yang mudah untuk kami, tetapi kami tahu melindungi harkat seorang anak adalah kehendak Tuhan. Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Tuhan memeluk, meletakkan tangan, memberkati anak-anak. Sehingga Tuhan sendiri mengatakan orang yang menyesatkan anak-anak ini lebih baik digantungi tali yang besar, batu yang besar, dicemplungkan ke dalam laut. Untuk menunjukkan betapa Tuhan sangat peduli kepada anak. Kami berdoa ya Tuhan, basuh kami dengan darah Yesus. Dan lindungilah anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan anak-anak kecil yang ada di sekitar kami. Supaya mereka sungguh mengalami kasih Tuhan dan lepas daripada belenggu orang-orang jahat. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.